Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknologi, pendidikan, dan kinerjanya. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekno dan logos, yang berarti suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam arti sempit, yaitu pengajaran yang diberikan di sekolah dalam lembaga formal. Yang kedua, pengertian pendidikan dalam arti luas, yaitu suatu pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan seumur hidup. Selanjutnya, pengertian kinerja, yaitu penyelesaian suatu tugas dengan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Membahas tentang kedudukan dan teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan. Di dalam kontribusi teori teknologi informasi dan komunikasi ini, di dalam teknologi, pembelajaran mencangkup aspek infrastruktur informasi dan telekomunikasi, sumber daya manusia, dan acuan untuk produk hukum telematika sehingga dapat berperan untuk membelajarkan manusia dengan pengembangan atau menggunakan aneka sumber belajar itu. Sebelum diuraikan apa saja kedudukan dalam TIK, pembelajaran perlu diketahui terlebih dahulu, di mana sesungguhnya letak kedudukan TIK dalam pembelajaran. Secara umum, ada dua kedudukan di dalam TIK, yaitu pembagian yang pertama sebagai pendorong komunitas pendidikan untuk lebih apresiasi dan proaktif dalam memaksimalisasi potensi pendidikan. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Selain dari dua kedudukan tersebut, ada tiga kedudukan lainnya yang mengarah pada teknik operasional. Yang pertama yaitu mempermudah kerjasama antara pakar dan peserta didik, menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu. Yang kedua yaitu sharing information, sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu virtual university, untuk dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh orang banyak. Nah, kaitannya dengan metodologi pembelajaran yang merupakan bagian dari pembelajaran TIK memiliki tiga kedudukan, yaitu suplemen, komplement, dan substitusi. Yang pertama, yang dinamakan peran tambahan yang disebut dengan suplemen. Peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui TIK atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban dan keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui TIK, sekalipun sifatnya opsional. Yang kedua yaitu fungsi pelengkap yang disebut dengan komplement. Pembelajaran melalui TIK diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga yaitu fungsi pengganti yang disebut dengan substitusi. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau pembelajaran kepada para peserta didiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningshipa Putriani Aziz dari kelompok 2 kelas 3D. Insya Allah akan melanjutkan materi tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat dengan tujuan utamanya yaitu yang pertama, memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran agar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja. Dengan pemanfaatan yang baik, teknologi dapat mempermudah pembelajaran,
yaitu diantaranya membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, dapat menarik perhatian siswa, juga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, selain sebagai alat pembelajaran, teknologi juga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi. Jadi, guru dapat berkomunikasi dengan siswa ataupun orang tua siswa. Selain itu juga, teknologi dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Adanya teknologi dapat mempermudah siswa dalam mencari atau mengumpulkan informasi terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, teknologi juga memiliki peran tersendiri terhadap siswa. Contohnya, yaitu sebagai media pembelajaran online atau daring yang sekarang kita laksanakan. Terus, sebagai media belajar online dengan cakupan yang lebih luas, sebagai pengganti buku atau dijadikan sebagai buku elektronik. Juga dapat dijadikan sebagai media belajar kelompok atau berdiskusi tanpa harus berkumpul. Saya Muhammad Sebari. Teknologi pendidikan adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia dan digunakan oleh manusia untuk dapat mengefisiensi kegiatan proses pembelajaran. Demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran memerlukan beberapa strategi, yaitu memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan kinerja, dan menciptakan agar semua itu terwujud. Kinerja merujuk pada dua hal yang silih berkesinambungan. 1. Kemampuan peserta didik untuk menggunakan dan mengaplikasikan kompetensi baru yang telah dicapainya, bukan sekedar mendapatkan pengetahuan kemudian stagnan. Namun pengetahuan itu meningkatkan kompetensi, dan kompetensi tersebut dapat diaplikasikan secara nyata. 2. Selain menolong peserta didik memiliki kompetensi yang lebih baik, alat dan ide-ide teknologi pendidikan dapat membantu para guru maupun perancang pembelajaran menjadi tenaga pendidik yang mumpuni. Hasilnya, mereka dapat menolong institusi mencapai tujuan menjadi lebih baik. Itulah mengapa teknologi pendidikan menyatakan dirinya sebagai salah satu bidang yang punya kemampuan untuk meningkatkan produktivitas pada level individu, yaitu peserta didik dan tenaga pendidik, hingga level organisasi. Dalam tulisan Molenda dan Versing, maka peningkatan atau kinerja dibatasi pada keterlibatan teknologi dalam bidang pendidikan semata. Artinya bahwa teknologi dapat meningkatkan pendidikan, meningkatkan peran pendidikan agama Islam, peran PAI untuk memperbaiki kinerja dan kualitas manusia.